Cek. Cek. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat beribadah di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan memuji, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam ibadah agar berkenan di hadapan Tuhan. Bagi jemaat yang belum memiliki tempat ibadah, kami mengundang bisa bergabung bersama-sama beribadah dengan kami setiap minggu jam 9 pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita tetap sukacita, tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan, dan kiranya melalui kehidupan kita, melalui gereja kita, banyak jiwa akan dimenangkan, dan kita juga akan mendukung terus program pemerintah di dalam mencegah dan menangani pandemi COVID-19. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki masa Natal. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan merayakan anugerah keselamatan yang telah Ia berikan melalui kedatangannya ke dalam dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengajak seluruh jemaat untuk datang dalam ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 pukul 9 pagi, dan perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi. Demikian juga kami mengajak jemaat untuk bisa turut hadir di dalam ibadah syukur pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 9 pagi. Demikian penyampaian kami kepada seluruh jemaat. Selamat menyambut masa raya Natal dan Tahun Baru 2022. Dan sampai bertemu di dalam ibadah Natal, perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah melalui live streaming. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Dan patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah di dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengenang kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa melalui kelahiran Yesus ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem dalam suasana sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Terus mengalun dengan lembut, kita akan menyaksikan penyalaan lilin Natal yang menyatakan bahwa Kristus telah lahir, membawa terang dan sukacita bagi kita. Lilin Natal akan dinyalakan oleh Ketua Majelis, Bapak Ang Siik. Lihatlah di Efrata ada terang besar yang turun atas setiap kita. Lihatlah di Efrata terang besar turun, tentara surga dan malaikatnya. Surga
Kita akan masuk di dalam panggilan beribadah di dalam momen Natal pada pagi hari ini. Saya akan membacakan bagian P, jemaat membacakan bagian J. Berkumandang di angkasa raya, sangkakala sorgawi megah, bergembira menyambut sang raja yang telah lahir di kandang sepi. Di dalam kandang yahinan, menghapus dosa umat manusia, mengatasinya sungguh. Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia, Dialah perwujudan hikmat Allah. Bersoraklah dan nyanyikan kidung indah. Marilah kita teduhkan diri di dalam satu hati untuk menyembah Allah yang telah menyatakan hikmat-Nya dalam diri Yesus Kristus, Putra Natal. Saat teduh. Ibadah Natal pada saat ini kita adakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir menikmati sembah sujud kita. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Juru Selamat umat manusia. Hai, mari berhimpun. Malaikat bernyanyi dan bersukacita, pujilah Dia, Sang Juru Selamat dunia. Bernyanyilah kamu dan para malaikat, turut bernyanyi manusia. Kita akan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa akan kita bacakan secara beranggapan. Di malam perayaan Natalmu ya Kristus Yesus,
Kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari-hari hidup kami dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri. Kami mengabaikan sesama kami dan memupuk kebencian, iri hati, dan dendam di dalam hati kami. Makin jauh dari persekutuan Tuhan, sebab kami lebih menyukai kegelapan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, dan baharuilah hidup kami, agar kami berjalan pada jalan-Mu dan hidup dalam hikmat Allah. Amin. Dengarkanlah berita anugerah di dalam ibadah Natal. Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita akan membaca petunjuk hidup baru yang menjadi penuntun di dalam langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita akan membaca bersama-sama dimulai dari alamat firman Tuhan. 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi kita, yang membawa damai dan sejahtera bagi umat manusia. Bangsa-bangsa bersorak dan bersukacita, oleh karena Kristus adalah terang yang ajaib di tengah-tengah kegelapan dunia. Dunia gemar dan sorak. Yesus yang perintahkan dunia kaum wanita. Vokal grup Eldivas akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Firman Menjadi Manusia. Cek.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari Natal ini kita bersama boleh beribadah. Dan kami juga bersyukur Eldivas boleh mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman yang hidup itu telah datang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai terang di saat kita gelap, dan juga Dia adalah petunjuk di dalam jalan kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Yesus kaulah juru selamatku. Kau
Terima kasih kepada vokal grup Eldivas yang sudah mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa untuk dampak Natal bagi dunia. Dan kita juga berdoa bagi pemerintahan di Indonesia dan di NTB. Doa-doa syafaat ini akan dipimpin oleh Lause Novia. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami melalui sepanjang tahun 2021 ini. Dan sebentar lagi Tuhan, dalam hitungan hari kami akan memasuki tahun 2022. Kami sungguh bersyukur dan memohon supaya Engkau mengajarkan kami, untuk kami terus berlatih setiap hari mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu, sehingga segala hal-hal yang mungkin membuat hari-hari kami buruk, kami jadi semakin teringat kepada kasih-Mu ya Tuhan, dan kami semakin bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk segala pemeliharaan-Mu di tahun 2021 ini. Kami mohon supaya Engkau kembali menyertai kami di tahun yang selanjutnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati supaya di masa depan, di tahun depan, bangsa kami boleh semakin dipulihkan dari dampak pandemi ini. Begitu juga dengan dampak dari segala bencana yang telah terjadi kemarin. Kami mohon supaya pemerintah pun boleh berhikmat di dalam mengatasi segala dampak bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Kami kiranya Engkau berikan hati yang damai, hati yang sukacita di dalam menyambut masa Natal ini, dan mempersiapkan hati dan diri kami untuk menyambut tahun yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan gereja kami di tahun depan, di tahun 2022. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati para pengurus baru yang sedang dalam proses pemilihan, begitu juga dengan majelis yang telah terpilih dan yang saat ini di dalam masa-masa transisi kepada majelis yang baru. Mohon kiranya Engkau juga menyertai Tuhan, sehingga gereja kami di tahun 2022 sungguh-sungguh Engkau pakai untuk mengabarkan kebenaran Injil-Mu, baik bagi kami jemaat-Mu di tempat ini maupun juga masyarakat di sekitar kami. Kami sungguh rindu menjadi gereja yang berdampak, bukan hanya di dalam diri kami, di dalam gereja kami sendiri, tetapi biarlah orang lain, orang luar, mereka yang belum mengenal Kristus, juga bisa melihat terang kasih Kristus yang kami pancarkan sebagai gereja Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau juga boleh memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini kami datang ibadah dengan membawa segala pergumulan kami yang tidak dapat kami sampaikan kepada orang lain, kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekat kami. Kami mohon supaya Tuhan menolong, Tuhan berbelas kasihan pada setiap kami, supaya di dalam masa Natal ini dan di masa tahun-tahun yang selanjutnya, kami sungguh siap mengingat perjalanan kami bersama dengan Engkau di sepanjang tahun kehidupan kami, dan kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Biarlah firman-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Lose Novia. Saudara Devon dan Saudari Amel juga akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Haleluya, yang akan dimedley dengan pujian Oh Holy Night. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the Babel king composing hallelujah. Hallelujah, 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 When you feel strong but you need a proof, you saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight of a dream. She tied you to the kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. A thrill of hope, The weary world rejoices. The new and glorious morn, fall on your knees. Oh, hear the angel voices
Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudari Amel yang juga mempersembahkan pujian yang sungguh indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama sebentar lagi menyambut kebenaran firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah murid yang memahami Natal. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengarlah Malak menyanyi. Syukur kepadamu Bapa, karena Engkau memberi kami waktu, bahkan memberikan kami kesempatan untuk membalas cinta kasih-Mu di dalam hidup kami ini. Kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar kami diteguhkan, ditegur, bahkan kami diberikan semangat untuk terus melewati masa-masa hidup yang tersisa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang pada pagi hari ini renungannya kita ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu,
saudara-saudari sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 ini adalah ayat yang sangat kita kenal. Martin Luther menyebut ayat ini sebagai Alkitab kecil. Alkitab kecil, karena kalau kita mempelajari mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berisi rencana Tuhan di dalam karya keselamatannya. Garis merahnya itu kedatangan Mesias, dan itu digenapi di dalam perjanjian baru yang kita rayakan hari ini, yaitu kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Oleh sebab itu pantaslah kalau Martin Luther mengatakan Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan Alkitab yang kecil. Anak-anak sekolah minggu semuanya hafal, bahkan kita mungkin sudah sering mendengar bagian ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, kita menemukan pada waktu itu sebenarnya ayat ini dilatar belakangi berbicara bagaimana Yesus sedang berjumpa dengan tokoh agama yang terkenal pada waktu itu yang bernama Nikodemus. Di dalam percakapan-percakapan diskusi Yesus dengan tokoh agama ini ternyata belum mengerti tentang siapa itu Yesus, belum memahami tentang kelahiran baru, belum memahami tentang bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu di dalam diskusi yang dilakukan oleh Yesus dan Nikodemus ini, Yesus ingin menjelaskan bahwa hidup kekal itu harus dimiliki oleh setiap orang yang sudah mengalami lahir baru. Dan Nikodemus dibuat terbengong-bengong tentang pernyataan Yesus itu sehingga dia tidak mengerti. Pertanyaan buat saya dan jemaat sekalian, apakah kita sampai hari ini sudah memahami makna Natal yang sebenarnya? Sebenarnya temanya itu agak panjang. Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Kenapa harus tambah kelahiran Yesus Kristus? Karena kalau di dalam bahasa Latin, Natal itu kan natalitia, itu hari lahir gitu. Tapi lahirnya siapa itu enggak tahu. Mungkin lahir saya, lahir Bapak Ibu. Tetapi kalau hari ini kita merayakan, memperingati ibadah Natal kelahiran Yesus Kristus, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan memahami Natal yang demikian? Apakah kita mengerti Natal yang sesungguhnya sebagai murid Tuhan Yesus, sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan ketika kita merayakan dan memperingati ibadah Natal ini? Kita jatuh di dalam kesibukan-kesibukan rutinitas Natal, kita jatuh di dalam komersial Natal, kita jatuh di dalam kemunafikan. Kalau Natal, wah, setelah Natal tidak ada lagi kata maaf. Yang ada adalah dendam, iri hati, dan kepahitan. Apakah itu Natal yang sesungguhnya? Oleh karena itu hari ini kita akan memahami makna Natal yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam bagian ini. Yang pertama yang kita perlu pahami ketika kita membicarakan Natal, yaitu berbicara bahwa Allah itu mengasihi kita. Di dalam bagian ini berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Ini adalah sebuah pernyataan. Kata kasih di sini menunjukkan kasih Allah, kasih yang tidak bersyarat. Kata kasih di sini menunjukkan kasih yang begitu besar. Kata begitu besar itu menunjukkan kasih yang sempurna, kasih yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kata besar itu menunjukkan kasih itu melampaui kegagalan manusia untuk menaati perintah-perintahnya. Jadi kalau kita tidak taat pada perintah-perintahnya pun Allah itu tetap mengasihi. Ini loh kasih yang dinyatakan pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata kasih di sini juga sering dipakai untuk menggunakan ketika mengasihi musuh-musuhnya. Jadi kata kasih ini mengasihi musuh. Kata kasih ini Allah mengasihi musuh. Siapa musuhnya? Yaitu kita, orang-orang yang berdosa. Inilah kata kasih yang dipakai. Akibat dosa, maka manusia dan Allah itu bermusuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga kasih itu memulihkan hubungan manusia dan Allah. Inilah kasih yang dipakai di sini. Kata agape di sini. Yang seringkali menjadi perenungan kita adalah begini. Mengapa Tuhan itu rela menjadi manusia? Mengapa Allah yang mengasihi itu rela jadi manusia? Kan cukup mengutus nabi-nabinya, kan cukup mengutus mungkin malaikatnya, tapi mengapa jadi manusia? Seorang penulis buku mengatakan, Allah jadi manusia supaya manusia dalam batas-batas tertentu memperoleh pengertian tentang Allah yang tidak terbatas. Ya, kita bisa mengenal Allah karena Allah jadi manusia. Tetapi itu pun dalam batas-batas tertentu karena Allah kita itu tak terbatas. Slide-nya bisa dijalankan ya. Yang kedua adalah karena untuk menjembatani pemisah antara Allah dan manusia. Jadi Allah mengasihi jadi manusia itu untuk menjembatani antara kita yang berdosa ini dengan Allah. Saya sering memberikan ilustrasi bagaimana supaya kita bisa berbicara dengan dunia semut, maka kita sebaiknya jadi semut. Sama dengan itu. Kenapa Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia? Supaya manusia itu mengenal isi hati Allah. Supaya manusia itu mengenal kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Tetapi dalam kenyataannya manusia bagaimana? Kalau kita melihat di dalam Yeremia 4 ayat 22 berbunyi demikian. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka itu tidak tahu. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel, yang seharusnya mereka menyadari bagaimana Allah itu begitu mengasihi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel menolak, bangsa Israel bodoh, tidak mau mengenal Tuhan, bahkan mereka hidup di dalam dosa. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita bersyukur pandemi COVID, kita akhirnya menemukan vaksin. Ya. Kalau kita bisa menemukan vaksin itu kan menunjukkan bahwa Allah itu masih mengasihi manusia. Kita bersyukur ada pandemi COVID yang tidak menghancurkan kehidupan ini. Walaupun menurut penelitian hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini mengalami itu semuanya, COVID. Negara-negara hampir semua mengalami COVID. Tetapi tidak sampai hancur. Kenapa? Karena Allah masih mengasihi kita. Ingatlah, Natal telah memberi kita pengharapan, sebab kita yang berdosa telah diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Ya, slide-nya kecepatan. Natal telah memberi kita pengharapan, sebab kita yang berdosa telah diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa berdiri teguh, bisa bergereja, bisa beribadah, itu semua sebenarnya kasih Tuhan kepada kita. Ia mengasihi kita. Bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Yang kedua, kita perlu memahami bahwa Allah mengutus Yesus Kristus bagi kita. Ayat 16 bagian B. Ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Jadi dia, Allah yang Maha Kuasa itu mengutus kita. Seperti contohnya demikian, kalau kita punya anak, lalu anak kita itu tiba-tiba disiksa, lalu anak kita tiba-tiba dibunuh oleh orang-orang jahat di depan mata kita, padahal kita ini punya kemampuan untuk menolong dia. Tetapi kita tidak mencegahnya, membiarkan anak kita itu disiksa, dipukul,
dihina, bahkan sampai mati, kita membiarkan anak-anak kita seperti itu. Kira-kira kita bisa melakukan itu apa enggak? Bisa menjaga diri kita untuk membiarkan anak-anak kita dilakukan seperti itu apa enggak? Saya yakin tidak. Tetapi Allah Bapa membiarkan anaknya yang tunggal untuk mati di depan matanya. Dia biarkan semuanya itu. Karena apa? Karena memang Allah itu mengutus Yesus bagi kita. Dia mengaruniakan Yesus untuk kita, untuk menebus kita. Saudara-saudara, kasih Allah itu ditunjukkan dengan tindakan, yaitu dengan mengutus Yesus bagi kita. Kasih Allah itu ditunjukkan bukan kasih yang palsu, tetapi kasih yang sejati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa Allah itu mengutus anaknya, menebus hidup kita, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, lalu apa yang kita lakukan? Kalau kasih Tuhan itu bukan kasih yang teori, dia itu kasih agape, tapi kasih agape yang dipraktekkan, yang dinyatakan dengan mengutus, mengaruniakan Yesus ke dalam dunia. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya teringat satu cerita, seorang pendeta yang sangat terkenal. Mungkin Bapak Ibu sudah nonton ya. Saya ceritakan kembali dengan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi, ATM ya. Suatu ketika ada seorang pendeta tua, seorang pendeta setengah tua gitu ya, mengunjungi anak muda yang sakit. Sudah sering pendeta ini ke rumah sakit itu, mengunjungi. Tetapi kali ini dia membawa bunga yang layu. Membawa bunga yang layu. Ya masuk ke kamar tempat pemuda itu dirawat, lalu dia meletakkan bunga yang layu itu di pojok tempat vas bunga itu. Lalu pemuda itu menyambut dengan senang. Pemuda ini adalah pemuda yang dulunya gagah, ganteng, tetapi selama 3 bulan akibat penyakit kanker yang merusak organ tubuhnya sehingga dia jadi kurus kering, lemah tak berdaya. 3 bulan saja cukup membuat pemuda ini yang dulu gagah hebat sekarang jadi penuh dengan penderitaan. Di dalam percakapannya pemuda ini selalu mengatakan, "Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan. Doakan saya Pak Pendeta. Doakan supaya Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya mau melayani Tuhan." Baik, saya akan doakan kau. Lalu kita sudah 30 menit, pendeta itu mendoakan dan akhirnya pendeta itu akan pulang. Ketika akan pulang, ketika akan membuka pintu, pemuda itu, "Pak Pendeta, Pak Pendeta." Ya, menoleh. "Ada apa anakku? Bisakah Pak Pendeta datang kembali ke sini? Sebentar saya mau ngomong. Ada yang penasaran, yang perlu saya tanyakan kepada Pak Pendeta." "Oh boleh." Lalu pendeta itu duduk di sampingnya. Lalu pemuda itu bertanya, "Pak Pendeta, maafkan saya mau tanya, tapi Pak Pendeta jangan tersinggung." "Oh silakan anakku." "Kenapa Pak Pendeta datang menjenguk saya, membawa bunga yang layu?" Pendetanya diam sejenak, lalu berkata, "Anakku, bolehkah aku menceritakan kenapa saya membawa bunga yang layu?" "Oh boleh Pak Pendeta. Sebaiknya Pak Pendeta jujur saja, supaya di antara kita tidak ada kebohongan. Saya senang orang yang terbuka Pak Pendeta." "Baik, anakku, beberapa kali aku datang ke tempat engkau saat ini dirawat. Engkau selalu bertanya, 'Aku mau sembuh, aku mau melayani.' Lalu hari ini Bapak membawa bunga yang layu.
itu menggambarkan hidupmu yang sekarang itu seperti bunga yang layu. Kata-kata itu menusuk hati pemuda itu. Pemuda itu terpejam, matanya tertunduk lalu menangis. Ketika pendetanya berkata, hidupmu seperti bunga yang layu itu tadi. Sekarang hidupmu seperti bunga yang layu. Saudara-saudara, bukankah dalam hidup ini kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan pun demikian. Kita tidak memahami begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pendetanya berkata, engkau masih ingat anakku, waktu engkau masih sehat, ibu pendeta mengajak engkau untuk menjadi ketua komsel, engkau menolak. Ketika engkau sudah kuliah, komisi pemuda memanggilmu, engkau yang paling berkarisma, engkau yang paling hebat, engkau bisa menjadi ketua pemuda, engkau menolaknya, saya masih skripsi. Ketika engkau sudah bekerja, saya mengajak engkau melayani menjadi pemimpin paduan suara, karena engkau dianggap leader yang cocok, tapi engkau menolak, aku masih muda, aku butuh masa depan. Dan saat ini engkau datang mengatakan, aku mau melayani. Engkau seperti bunga yang layu itu tadi. Bukankah kadang-kadang di dalam hidup ini kita tidak menyadari sebagai murid Tuhan, bahwa kita ini sudah mengalami Yesus Kristus yang diberikan buat kita, anaknya yang tunggal. Tetapi kadang-kadang kita maafkan ini, saya kadang-kadang dan jemaat sekalian mungkin tidak tahu diri. Kita yang sudah memiliki berkat-berkat Tuhan, kita tidak tahu diri untuk membalas cinta kasih Tuhan. Kita menolak pelayanan. Kita mengatakan menunda nanti, sampai kapan? Tidak tahu. Apakah nunggu sampai jarum suntik itu berkali-kali harus disuntikkan? Apakah menunggu sampai nafas kita harus dibantu dengan oksigen? Apakah menunggu sampai kita harus minum obat terus-menerus baru kita mengatakan, saya mau melayani Tuhan? Ini seperti bunga yang layu yang kita bawa di hadapan Tuhan, padahal Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Apakah kita paham akan hal ini? Ini adalah gambaran, satu contoh kehidupan yang kadang-kadang dalam sisi lain kita seperti itu. Kita lupa kalau Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik, memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang terbaik, yang menjadi solusi buat kita semua. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Yang ketiga, yang perlu kita pahami, bahwa Allah menuntut kita ini beriman. Perhatikan firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata setiap orang yang percaya. Allah menuntut kita itu beriman. Hidup kekal itu harus kita terima dengan iman. Kalau tidak dengan iman bagaimana Pak Pendeta? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita jadi mengandalkan diri sendiri. Karena kita berusaha berbuat baik, menyogok Tuhan, ya toh? Kalau kita tidak beriman kan seperti itu. Wah, hidupku masih belum memberi persembahan, aku belum masuk surga. Nah, itu kadang-kadang kan gitu. Kita berusaha menyogok Tuhan, memberi Tuhan, supaya kita ini dapat hidup kekal. Yang kedua, kalau kita tidak beriman, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang terus khawatir, stres, dan berbeban berat. Karena apa? Karena kita merasa kurang berbuat baik, kurang melakukan ini, kurang itu, tidak cukup seperti itu. Kita melakukan, kita jadi orang stres, aku tidak bisa masuk surga. Karena aku belum begini, masih begini. Nah, oleh karena itu hari ini kita mendengar firman Tuhan, yaitu sebagai murid Tuhan, kita harus memahami kelahiran Yesus, hidup yang kekal itu, kita terima dulu dengan iman. Dikatakan di sini, bagi siapa yang percaya. Kata percaya ini bicara soal iman. Amin? Amin? Jangan sampai kita menuntut bukti-bukti. Kalau nuntut bukti ya segera kita berangkat ke surga, ya, meninggal dunia. Tapi kadang-kadang orang, jangan dulu lah, ya kan itu. Tapi kita terima dengan iman. Saudara-saudara,
Mereka yang masuk surga adalah mereka yang bukan hanya dibaptis. Pokoknya aku sudah dibaptis oleh Pendeta Suhartoyo, ini ada suratnya. Bukan, tetapi mereka yang terus-menerus percaya satu kali dan selama-lamanya. Mereka yang masuk surga bukan hanya percaya kepada Alkitab, tetapi kepada pribadi yang kuasa yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang diselamatkan adalah mereka yang terus-menerus percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, izinkan sebagai hamba Tuhan saya bertanya, ujilah iman saudara, apakah Kristus itu sudah ada di dalam hatimu terus-menerus? Jangan-jangan kalau kita lagi susah kita cari Tuhan, kalau lagi senang kita lupa Tuhan. Kan ada banyak gitu ya. Saking ini pandemi ini membuat orang alasan pandemi itu alasannya apa? Itu kok enggak datang ke gereja online, ya gitu. Oh gitu ya. Ini kesulitan kita ini mengembalikan jemaat untuk ke gereja ini memang, ya. Makanya ada banyak tip-tip untuk hamba-hamba Tuhan bagaimana mengembalikan jemaat ke gereja. Ya, online ya, puji Tuhan kalau memang online. Tapi kalau enggak pernah online ya toh, enggak pernah ibadah atau ibadah semau gue yang mendengarkan khotbah saya sambil tidur gitu ya. Hati-hati. Hati-hati saudara-saudara. Apakah Kristus itu sungguh-sungguh di dalam hatimu? Ujilah dirimu sendiri. Apakah imanmu itu adalah iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan. Di dalam bahasa EE-nya itu imanmu itu harus menyelamatkan kamu. Harus percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Bukan hanya percaya di otak, di hati, tapi di dalam seluruh aspek hidup kita. Ujilah dirimu, apakah imanmu itu plastik atau seperti emas yang murni? Kalau plastik dibakar meleleh hilang, tapi kalau emas yang murni dibakar semakin murni, semakin cemerlang. Apakah iman kita seperti itu? Kepercayaan kita seperti itu sebagai anak-anak Tuhan? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu sebagai murid-murid Tuhan, pahamilah 3 makna Natal ini. Biarlah Tuhan menolong kita. Janganlah kita menjadi orang yang menyerah dengan segala kesulitan hidup, karena Natal itu membawa pengharapan, yaitu hidup yang kekal buat kita. Kita tidak perlu takut dengan segala hal, tetapi kita perlu berserah kepada Tuhan. Janganlah kita bermalas-malasan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dia sudah memberikan anak yang tunggal. Jangan berikan bunga yang layu, berikan bunga yang segar. Masa mudamu, ketika engkau masih cerdas, ketika engkau masih sehat, ketika kakimu dua-duanya masih bisa berjalan dengan lancar, ikutlah, ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Itu sebenarnya panggilan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, memberikan sukacita damai Natal buat kita. Sebagai murid Tuhan, kita bisa memahami makna Natal yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami Bapa. Untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dibentuk oleh firman Tuhan. Biarlah damai dan sukacita Natal hadir di tengah-tengah hidup kami pribadi dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang memahami Natal, memahami akan kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga diminta untuk beriman, bersandar hanya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan. Hendaklah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 2 ayat 9 sampai 11, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu
mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan di pintu masuk gereja atau di kotak di ruang majelis, atau melalui transfer ke nomor rekening gereja. Karya terbesar, Singer akan menyanyikan bagian refnya terlebih dahulu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kita nyanyikan bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Karya terbesar, jemaat, silakan bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini firman Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana kami menjadi murid Tuhan, yang kami memahami akan arti Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Kami mengingat akan kasih pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami, dan juga kami mengingat
kelahiran Yesus ke dalam dunia ini yang kami peringati hari ini, dan kami diajar untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya hidup kami adalah milik Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, saat ini kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pengembangan pekerjaan Tuhan, khususnya di GKT Jemaat Ampenan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati pengurus yang mengelola persembahan ini agar dapat mengelolanya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Inilah persembahan hidup kami ya Tuhan, yang kami bawa di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Soehartoyo, dan kita nyanyikan amin, amin. Doksologi. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia dan saat ini kita rayakan kelahirannya. Kiranya penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian mulai siang hari ini, masa raya Natal 2021, kasih penyertaannya kita alami sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, silahkan mengambil saat teduh. Ibadah Natal kita hari ini telah selesai. Hari yang terbesar.